11-12 dengan warga di Kampung Kerang yang sudah bertahan di Muara Angke sejak tahun 90-an, lapak-lapak pengrajin janur di Pasar Bunga Rawabelong ini juga sudah eksis selama 20 tahun. Kenal ini sama bapak-bapak hebat dari Rawabelong. Kalau biasanya dikenal jago sebagai perajin adalah kaum ibu, eits, bapak-bapak ini pengecualian. Mereka ahli banget membuat hiasan janur. Hebat kan? Iya, itu tuh hiasan dari anyaman janur atau daun muda pohon kelapa. Hiasan ini biasanya hadir di acara adat, hajatan, atau pesta pernikahan. Saudara-saudara kita dari suku Jawa, Sunda, atau Bali pasti akrab banget sama yang satu ini. Padahal membuatnya nggak gampang loh. Dan lagi, janur emang nggak bisa dibuat sembarangan ya warga. Karena setiap bentuk hiasan punya simbol dan makna tertentu. Eits, tapi tenang. Kalau di Jakarta kita nggak usah pusing-pusing bikin sendiri kok. Datang aja ke Pasar Bunga Rawabelong sini. Warga, siapa bilang tradisi kita kalah dengan zaman? Nih, saya lagi ada di Kebon Jeruk, tepatnya ada di Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Nah, di sini ada pengrajin janurnya warga, legend banget. Yuk, langsung kita intip aja. Pak, mau masuk ya Pak, izin. Kesibukan perajin hiasan janur di pagi hari sudah jadi pemandangan sehari-hari yang lumrah di sini. Maklum aja ya warga, pesanannya ibarat nggak putus-putus di sini. Satu persatu anyaman janur dibuat dengan telaten sesuai permintaan pelanggan. Perajin di sini memang salah satu andalan warga Jakarta dan sudah terkenal. Jadi wajar, lapak-lapak perajin janur terus eksis sejak tahun 2003 di sini. Bahan-bahan janur didatangkan langsung dari daerah Serang, Banten. Para perajin janur tak pernah khawatir kehabisan bahan baku. Para pemasok langganan selalu siap mengirim daun muda pohon palma ini kapan saja dibutuhkan. Warga, sekarang saya lagi ngerangkai janurnya nih warga sama Pak Nani. Pak Nani udah cepet banget nih warga. Saya masih nusuk-nusuk satu-satu. Ini bener Pak? Ya bener, udah bener di dihapus ya. Janur atau daun muda pohon kelapa didapat dari pelepah daun yang masih kuncup seperti ini. Sekilas, menyerupai batang atau tangkai daun kelapa. Tapi bila dibelah, terdapat lapisan daun-daun mudanya. Tak seperti daun tua, lembaran janur sangat lentur. Jadi, janur muda dibentuk atau dianyam menjadi hiasan seperti ini. Daun muda kelapa juga tak mudah patah dan rusak. Jadi cocok jadi bahan anyaman. Sebenarnya bentuk hiasan janur sangat banyak. Nah, ini salah satu yang termasuk mudah cara membuatnya. Beberapa lembaran janur disatukan dengan cara diikat seperti ini. Kemudian, baru deh, lembaran-lembaran ini ditekuk dan dibentuk menjadi pola-pola anyaman tertentu. Ketika dirangkai, anyaman ini akan membentuk jadi bagian-bagian hiasan yang cantik. Udah kayak gini gimana nih Pak? Terusin aja dari sini lagi, balik lagi sampai ke depan. Hiasan janur memang punya nilai seni. Tapi ternyata, janur juga punya nilai ekonomi yang gak main-main loh. Hiasan janur ini saja harganya bisa sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah. Dan setiap minggu, tiap perajin di sini bisa merangkai janur pesanan sebanyak 50 hingga 70 janur. Coba aja dihitung, berapa kira-kira cuan per minggunya? Di balik keindahannya, memang butuh kesabaran dan keahlian khusus untuk bisa membuat hiasan janur. Untuk jadi mahir, memang harus belajar dulu ya warga. Bentuk kreasi hiasan janur tuh banyak banget wujudnya. Ada yang bentuknya sederhana hingga anyaman hiasan yang rumit untuk upacara adat. Seperti misalnya di Pulau Dewata nih warga, hiasan janurnya detil dan rumit banget. Orang Bali menyebutnya penjor. Penjor selalu ada di setiap keramaian perayaan di sana. Penjor seperti sudah jadi kekhasan masyarakat Bali. Nah, ini nih yang lagi hits di kalangan muda-mudi. Anyaman janur kipas ini tidak cuma berfungsi sebagai hiasan, tapi juga bisa jadi gaya pembeda khas yang bisa menambah keunikan hiasan sebuah acara. Pak Nani juga ahlinya nih merangkai janur model kipas ini. Hasil karyanya dikerjakan dengan sangat teliti. Detil-detil kecil pun sangat diperhatikan biar hasilnya memuaskan. Udah jadi nih warga janurnya.
langsung di depan rumah yang mau hajatan. Warga, dari berbagai jenis dan model janur yang kita lihat tadi, jelas terlihat betapa kaya dan beragamnya kebudayaan kita ya. Lewat tangan-tangan terampil perajin seperti Pak Nani dan kawan-kawannya, tradisi merangkai janur ini tetap lestari melintas zaman. Semoga kerajinan tangan seperti ini terus mendapat tempat di hati masyarakat dan tak hilang di telan zaman. Ingat, melestarikan budaya adalah tanggung jawab kita semua.